Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini tanggal 11 Agustus 2020 ya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan pagi meningkatkan jiwa. Saya harap saudara semua baik semua ya di dalam kemurahan kasih karunia Tuhan. Baik, mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 ya. Judul perikopnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan beberapa saat yang lalu bahwa kalau saya memposting siaran seperti ini atau saya masukkan di YouTube ya, memang saya bagikan kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada grup-grup di WA ataupun di Facebook ya. Saya itu sebenarnya tidak bermaksud untuk memviralkan begitu ya. Tetapi di dalam arti saya ingin berbagi kehidupan. Berbagi tentang apa yang Tuhan sudah berikan, tentang apa yang sudah Tuhan percayakan ya. Dan saya berharap bahwa siaran ini bisa, atau melalui artikel Zero to Zero itu bisa menjadi berkat untuk saudara, atau ada sesuatu yang saudara bisa ambil dari perenungan saya, dari apa yang sudah saya alami bersama dengan Tuhan. Nah, jadi saya tidak peduli berapa orang yang mau mensubscribe channel YouTube saya, atau orang mau memberi like atau tidak di channel YouTube saya tidak peduli dengan hal itu. Karena seperti yang saya katakan, pertama saya menaruhnya di YouTube itu hanya buat saya, satu sebagai dokumentasi saya sendiri ya. Di lain waktu saya bisa melihatnya kembali, mengingat kembali apa yang sudah saya alami dan saya renungkan bersama dengan Tuhan. Yang kedua juga untuk supaya nanti mungkin kalau saya udah nggak ada, anak cucu saya bisa tetap melihat opanya. Ya, apa yang ditinggalkan opanya di YouTube bisa dilihat kan, atau teman-teman sahabat yang lain. Tentu yang ketiga supaya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, apa yang kita taruh di media sosial itu sepertinya akan selamanya ada, kecuali kalau medsosnya ditutup ya, akun medsosnya ditutup, atau medsosnya sendiri yang ditutup, Facebook misalkan ditutup, atau YouTube sudah bangkrut lalu ditutup, mungkin tidak ada lagi. Tapi selama akun-akun itu ada, sepanjang dunia ini ada, saudara, maka semua apa yang kita tuliskan, apa yang kita katakan, apa yang kita cari, semua ada di sana. Misalkan seperti saudara mengetikkan nama saya saja di Google, maka semua hal yang saya ikuti, website-website, kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan yang saya ikuti, saudara bisa melihatnya di sana semua. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang kita dapat sembunyikan dari dunia ini. Semua orang di seluruh dunia bisa melihat akun saudara, kecuali saudara mengunci akun saudara untuk diri saudara sendiri begitu ya. Jadi orang lain tidak bisa lihat di pengaturan Facebook, hanya yang melihat hanya saya, yang dibagikan hanya saya, semua hanya saya. Itu orang lain nggak bisa melihat. Tapi kalau kita membuka akun-akun kita bersifat publik, maka seluruh orang siapapun, berteman atau tidak berteman dengan kita, bisa melihat akun kita. Apa yang saudara tuliskan, apa yang saudara siarkan di sana. Jadi saya pikir juga, saudara ya,
Apapun itu berarti apa? Juga dosa-dosa yang tersembunyi di sana. Beberapa waktu lalu saya juga melakukan keburukan-keburukan, saudara ya. Nah, saya tahu itu semua tersembunyi di sana, ya, di dalam ruang-ruang dunia maya ini, ya, di dalam ruang-ruang hampa di angkasa di Klut. Nah, tapi saudara, jadi yang saya mau kasih tahu saudara ini, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kita itu kota yang terletak di atas bukit, ya, dan juga pelita yang menyala. Nah, kota yang terletak di atas bukit itu tidak akan mungkin disembunyikan. Kalau saya pergi ke daerah-daerah, lalu pergi ke kota-kota yang terletak di atas gunung, di atas bukit, dari kejauhan kota itu sudah kelihatan, saudara. Ya, dari kejauhan tinggi di atas pohon-pohon yang kelihatan dari bawah. Jadi kota itu tidak akan mungkin disembunyikan. Jadi suka atau enggak suka, mau atau enggak mau, hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan itu akan selalu disoroti, dinilai oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita belajar untuk bersikap baik, ya saudara. Mari kita belajar juga untuk secara bijaksana mengendalikan ini jari-jari kita, saudara. Dan juga lisan kita, ya kan, perkataan kita, ya. Seperti baru-baru ini ada orang-orang tua, oma-oma sudah usia 64 tahun kalau nggak salah itu, ya, tersandung masalah hukum karena membuat meme-meme yang buruk, ya, tentang keluarga Ahok yang baru. Pecinta apa ini? Istrinya Ahok itu, ya, Veronica Lover, ya, klub pecinta istri Ahok gitu, ya. Wah, mereka mau membela ini, ya, membela tapi keliru, saudara. Apalagi anak Tuhan lagi, aduh, lalu sudah seusia tua begitu tersandung masalah hukum. Nah, kalau di penjara kayak apa? Katanya banyak penyakitnya. Tapi saya katakan saya berharap Ahok dapat memaafkan mereka dan mencabut tuntutannya, saudara. Nah, tapi ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, ya. Hati-hati dengan lisan kita, hati-hati menyebut nama orang, menaruh foto orang di Facebook, ya, apalagi kalau beritanya nggak benar. Yang benar pun kita harus berhati-hati, ya, berbicara tentang keburukan-keburukan orang lain. Karena salah-salah kalau orang itu melaporkannya, nggak tahu saudara benar atau salah dalam masalah itu, saudara bisa tetap kena masalah IT. Undang-undang IT, ya. Jadi tolong sebagai anak-anak Tuhan kita bijaksana di dalam mempergunakan lidah kita dan juga jari-jari kita untuk mengetik-ngetik di HP kita atau di laptop atau di komputer kita, ya, di akun-akun media sosial kita, ya. Jadi di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi semuanya itu dimulai dari hati, saudara. Ya, hati kita. Hati yang dipenuhi oleh kasih Yesus, hati yang sudah dilingkupi kasih Yesus, hati yang tahu bahwa hidupnya sudah diselamatkan oleh Yesus, ya, hati yang tahu bahwa dia memiliki roh Allah di dalam dirinya, maka ini pasti hati yang sudah diperbarui. Hati di mana aliran-aliran air hidup, sumber air hidup itu ada di dalam hati kita. Dan sumber aliran-aliran air hidup ini dikatakan akan mengalirkan, membawa air-air kehidupan. Artinya apa? Air kehidupan itu kasih, saudara. Kasih yang kita sudah terima dari Yesus. Kasih yang sudah kita terima dari Allah. Kasih yang besar melalui pengorbanan Yesus atas hidup kita. Yang saya katakan kemarin bahwa dosa-dosa kita itu tidak bisa kita bayar dengan perbuatan baik kita, tidak bisa kita bayar dengan persepuluhan kita, tidak bisa kita bayar dengan pelayanan kita, tidak bisa kita bayar dengan semua hal yang bisa kita kerjakan di dalam dunia ini. Tidak bisa. Ya.
Tidak ada korban lembu, sapi, kambing, domba yang bisa membayar lunas segala dosa kita. Meskipun itu dikerjakan setiap tahun. Nah, setiap tahun domba-domba, sapi, lembu dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Tapi hanya berlaku setiap tahun. Dan itu tidak akan mungkin menghapus dosa kita. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia sama seperti kita. Untuk apa? Membayar lunas. Menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Sejak dari kita dilahirkan sampai kita mati nanti, semua dosa-dosa dan kesalahan kita dihapus dari hadapan Tuhan, dilupakan. Tapi tentu saja itu berarti kita harus hidup untuk menjaga, memelihara kasih karunia Allah itu dalam hidup kita, menjaga keselamatan itu. Tidak boleh kita bermain-main dengan itu, saudara. Ya, jangan seperti anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang kembali ke kubangannya. Udah mandi bersih-bersih, dimandiin sama bosnya, lepasin, dia pasti kembali ke lumpur kembali. Ya. Atau anjing yang memakan kembali, udah muntahnya dia makan kembali. Itulah orang-orang yang dimana sudah meninggalkan dosa, sudah diampuni, tapi kembali menceburkan kembali dalam dosa-dosa yang sama. Nah, orang yang sudah menerima kasih Tuhan, itu seharusnya pasti menyadari bahwa kesalahan-kesalahan orang terhadapnya tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan harga yang harus dibayar Yesus. Maka orang yang dipenuhi kasih Tuhan pasti mau memberikan pengampunan. Di dunia ini kita bertemu dengan banyak macam orang, saudara. Tetangga-tetangga yang nggak mengerti kita, teman sekantor yang terus membuli, bahkan mungkin keluarga kita sendiri suka merunduk kita. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Yesus, maka kita akan serta-merta ketika kita mendengar hal seperti itu, kita tidak akan masukkan dalam hati dan pikiran kita. Hal yang buruk sekalipun yang kita dengar, kita akan merespon dengan benar dengan terus memberikan pengampunan. Terus tahu dan tidak membiarkan hal seperti itu akan menggoyahkan iman kita atau membuat kita berduka cita. Seperti kemarin seorang teman kirim WA sama saya, lalu dia katakan, waduh saya sedih Pak, saya sedih, saya kecewa. Loh kenapa? Saya bilang, saya itu loh dihina, dilecehkan sama keluarga saya sendiri Pak. Saya itu merasa tidak berharga, tidak bernilai. Loh kok aneh, saya bilang, kamu merasa tidak bernilai. Loh, kamu saya kasih tahu loh, orang yang kalau kamu dihina orang, itu bagus, itu keren, saya bilang. Dia bilang, loh kenapa keren? Ya, sebab orang tidak akan menghina orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang tidak punya apa-apa, ngapain mau dihina? Dia tidak punya apa-apa. Tapi biasanya orang yang menghina itu biasanya karena cemburu bahwa dia tidak memiliki apa yang kamu miliki. Jadi kan keren, saya bilang, kamu itu. Ya. Dia bilang, masa gitu? Iya, begitulah. Jadi kalau orang menghina kamu, itu berarti orang itu iri kepadamu sebenarnya. Dia tidak memiliki apa yang kamu miliki. Makanya dia berusaha untuk membuatmu sama seperti dia. Kalau kamu terseret di dalam pikiran bahwa kamu terhina. Nah, jadi kamu harus bersyukur, saya bilang. Bersukacita bahwa kamu lebih tinggi dari dia. Tidak mungkin orang yang lebih tinggi menghina orang yang rendah. Itu sebenarnya tidak ada. Itu orang yang lebih rendah akan menghina orang yang lebih tinggi. Nah, ya. Jadi saya sendiri punya pengalaman ini. Ya, maaf, tetangga saya suka buang-buang sampah di tempat saya. Pada suatu kali saya melihat dengan mata kepala sendiri mereka membuang sampah di halaman saya, di halaman belakang gereja. Saya sudah lapor RT, sudah Pak RT sudah datang sama saya. Lalu saya nunggu agak jauh, Pak RT menegur orang itu. Dengar apa yang dibilang orang itu, saudara. Dia ngomong dengan suara keras sehingga saya dengar. Ngapain orang kafir kok dibela? Waduh, saya kaget juga, saudara. Ya, Pak RT datang ya. Pak RT
ustadz, saudara. Dia ustadz yang baik menurut saya ya. Jadi dia bilang ke saya, udahlah Pak Pendeta, nggak usah didengerin, itu orang gila katanya. Ya udahlah, gimana kita ngomong dengan orang gila? Nggak mungkin kan saudara. Saudara coba peringatkan orang gila yang buang-buang sampah. Wah, saudara bisa dilemparin loh. Ya udah saudara, lalu saya bersihkan halaman itu kadang kala saudara. Tapi ini berapa waktu rumputnya tinggi-tinggi nggak bisa saya bersihkan. Jadi saya bersihkan, wah saya akan hampir kena pecahan beling saudara. Banyak lagi sampah, dan ini kali banyak botol-botol, banyak kaleng-kaleng sudah berkarat di situ. Saya tidak memendam kekesalan pada mereka, enggak. Saya tidak kecewa dengan pelakuan mereka, saya tidak pergi marah-marah. Saya berpikir, saya berdoa, Tuhan bagaimana menangani tetangga satu ini. Setelah Tuhan memberikan saya hikmat. Jadi beberapa hari yang lalu saya datang ke rumahnya. Lalu saya menawarkan, saudara, apa yang saya tawarkan? Ini kan masa sulit saudara ya. Jadi saya tawarkan, Mas, mau enggak? Minta maaf ya, mau enggak, saya bilang. Mas bersihkan halaman saya belakang gereja ini, yang sedikit ini. Sedikit ukurannya kan cuman berapa ini? 15 kali 10 aja. Bisa Mas? Terus kenapa katanya? Ya, nanti saya kasih uang untuk, ya cukuplah beli 2 kantung beras, saya bilang. Ya Mas, nggak usah bersihkan tiap hari, sedapat-dapatnya bisa dibersihkan waktu Mas lagi libur kerja atau waktu sore-sore Mas sudah selesai kerja, kerjakan aja 1 jam, yang penting kelihatan bersih, saya bilang. Ya. Dia mau. Dia mau saudara, kenapa? Karena saya percaya orang lagi butuh duit akhir-akhir ini ya. Jadi dia mengerjakannya. Jadi saya lihat kemarin sudah separuh sudah bersih. Jadi apanya juga bersih? Sampah-sampahnya juga saudara ya, karena dia merasa itu sekarang pekerjaannya, dia membersihkan sampah-sampah itu saudara. Nah, jadi saya percaya kalau kita memberikan respon yang benar, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk bisa berdamai dengan orang-orang seperti ini, saudara. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut ketika orang membuli, menghina saudara. Kalau hati saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan, saudara akan terus berani belajar, memberikan pengampunan, tidak memposting di medsos hal-hal yang buruk tentang seseorang, saudara. Orang-orang yang membenci saudara, orang yang melukai saudara. Tidak ada gunanya kita mempertontonkan keburukan orang lain. Karena sebenarnya waktu kita mempertontonkan keburukan orang lain, justru kita sedang menelanjangi keburukan dalam hati kita. Jadi mari kita boleh menegur, mengingatkan orang, tapi tegur, ingatkan 4 mata saja. Tidak usah lewat media sosial, saudara. Ya, kalau mengingatkan di media sosial, berikan kata-kata yang kasih, kata firman Tuhan. Dialah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Ya. Jadi firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Bagaimana terang saudara bisa bercahaya di depan semua orang? Dengan berbuat baik, saudara. Orang akan tahu imanmu ketika engkau berbuat baik. Orang engkau akan tahu bahwa engkau ada di dalam jalan yang benar saat engkau terus berbuat baik. Ya. Bagi siapapun. Ya. Bukan untuk mencari keuntungan. Bukan untuk mencari rasa hormat. Bukan untuk mencari pujian. Ya. Bukan. Tapi semua apa yang saya kerjakan, ingat selalu saya katakan, saya kerjakan itu pertama buat diri saya sendiri. Kedua baru buat Tuhan. Bukan buat Tuhan dulu sudah. Ya. Kita ini sering ngomel kalau dibilang buat Tuhan. Nah, buat diri kita dulu. Itu untuk kepentingan kita sendiri. Saat saya menabur, saat saya melayani, saat saya berbuat baik, saat saya menolong orang lain, saat saya mengerjakan apapun untuk kepentingan orang lain. Saya tidak pernah mengerjakannya untuk kepentingan mereka. Tapi saya mengerjakannya untuk kepentingan saya sendiri dan Tuhan. Ya. Sebab saat saya mengerjakan semuanya, kenapa Tuhan saya taruh nomor 2, bukan nomor 2 sebenarnya. Tapi dalam hati kita harus selalu berpikir bahwa itu untuk kepentingan kita sendiri. Sebab saat kita mengerjakannya, Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita.
Saat kita mengerjakannya, maka upah kita terpelihara di dalam tangan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Ketika kita berbuat baik melayani siapapun, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan sendiri. Nah, kalau saudara melayani Tuhan sendiri, apa yang saudara kerjakan? Saya percaya kita akan melayani dengan sebaik-baiknya. Dan kalau saudara melayani Tuhan, bukankah upah saudara terpelihara di dalam tangan Tuhan? Kata firman Tuhan, kalau kita memiutangi orang lemah, orang yang nggak sanggup membayar, orang yang nggak mau membayar, sudah ditagih-tagih nggak mau membayar, jangan taruh nama mereka di Facebook, saudara. Didoakan saja. Tapi percayalah, belajarlah untuk tidak memegang erat apapun yang Tuhan mau saudara lepaskan. Kalau memang sudah tidak bisa dipegang, ya sudah, ditunggu dengan sabar dan didoakan saja, disyukuri, dan percayalah saudara, Tuhan akan mengembalikannya dengan cara Tuhan. Ya, Tuhan akan mengembalikan. Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Saya sudah menjalani hal itu, dan saya melihat bagaimana Tuhan tidak pernah berutang. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang lain. Iblis menutup satu pintu, Tuhan bisa buka 10 pintu yang lain. Kalau perlu 100 pintu yang lain buat saudara. Jadi jangan pernah khawatir, ya. Belajarlah untuk menyerahkan segala permasalahanmu, segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup. Ya. Jadi mari kita jalani hidup kita dengan baik di dalam kemurahan kasih Tuhan. Kita mengerti kasih Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita, kasih yang diam di dalam hati kita. Kasih ini menjadi satu sumber mata air kehidupan. Jadi mengalirlah air kehidupan dari hati kita, mengalir dengan kata-kata yang penuh kasih, mengalir dalam perkataan-perkataan yang penuh kasih, mengalir di dalam jari-jari kita yang mengetik dengan penuh kasih. Ya. Aku akan melihat bagaimana Tuhan terus memelihara itu. Tidak perlu kejar-kejar berkat. Berkatlah yang akan menyertai setiap langkah kehidupan saudara. Ya, itu. Jadi terima kasih untuk yang bersama saya di pagi hari ini. Kita bertemu kembali esok hari, ya, antara pukul 7:30 sampai pukul 8. Itulah kita bisa bertemu, ya. Nah, saudara, terima kasih. Kalau saudara ada permasalahan, saudara bisa hubungi saya di 0811 59005110, itu nomor WA saya. Tapi jangan minta doa, ya. Nah, saya bukan tidak punya waktu, saya ini orang lupaan. Jadi saya selalu katakan, saya enggak, kalau minta doa jangan sama saya, kan sama orang lain. Apalagi minta doa setiap hari, wah, saya tidak bisa dan tidak mau, saudara. Tapi saudara, kalau saudara mau jadi seorang pemenang, siap untuk menjadi seorang pemenang, hubungi saya. Saya akan tunjukkan jalannya kepada saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, jaga kesehatan saudara di mana saja, ya. Tuhan Yesus memberkati kita.